bersinar. Itu kasih Bapa seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku, kasih-Mu tinggian. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Jalani di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, ku pandang. Dari segalanya.
Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada karena semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah sarapan pagi bersama pada hari ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari dengan kerinduan hati angkat pujian ini dengan lebih sungguh, katakan: Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan: Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
ada setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan taat dan setia. Ada setia kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dapat setia. Haleluya. Kami mau setia. Kami mau Jesus. Haleluya. Oh, kami menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini setiap kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Kau kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, selamanya Tuhan. Kau kekuatan, Jesus. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kau ajaib Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Kami ada dalam tangan, kami ada dalam tangan-Mu, Jesus. Yesus, selamanya kami sembah, selamanya kami sembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Allah seperti-Mu. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat. Yesus Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar cinta-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan, sebab hanya Dia kekuatan kami. Haleluya, kami bawa Tuhan, kami bawa penyembahan kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghormati-Mu Bapa. Kau yang mencintai kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kami menyatakan lagi Tuhan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, sajar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu Bapa. Bapa, ajarku selalu
jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Thank you Jesus. Kami ingin menyatakan lebih lagi Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Yesus. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ajar kami menghormati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih sebab kasih setia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Bapa. Jesus, haleluya Tuhan, glory haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Kami tetap ingin lebih menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Sebab kasih-Mu yang lebih mentari Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Sebab takkan berhenti kasih-Mu Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti langit biru, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, nyatakan pujian ini Bapa. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari
Mari kita sembah Dia pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus, sebab kasih setiamu. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan yang lebih dari hidup. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih. Penuhi kami Bapa, urapi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada kami. Oh kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Oh kami ingin memandang-Mu Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Kami tak dapat berdiri Tuhan dan kekuatan kami Bapa. Yes Tuhan, Kau yang selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kalau kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang setiap kehidupan kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, mari kita lebih lagi nyatakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan kami dapat menjalani hidup ini. Bukan dengan kuat dan hebat kami ada sampai saat ini, namun semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan beri untuk setiap kami. Kami boleh mengikuti sarapan pagi bersama saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang mengikuti secara langsung maupun jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan melalui live streaming. Satu hal yang kami percaya, Engkau masih memberikan kami kesempatan karena Tuhan akan lebih lagi menyatakan banyak perbuatan dan perkara yang besar dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin belajar bersama akan firman-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, Engkau bertahta atas setiap hati kami Bapa. Biar firman-Mu menegur, menasihati setiap kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Hamba tidak mampu Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Biar semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam bimbingan tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hidup ini Bapa, dan kami siap Tuhan untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat doa ini. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur buat kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, baik kita yang ada di tempat ini mengikuti secara langsung sarapan pagi bersama maupun jemaat Tuhan yang mengikuti melalui live streaming ataupun yang akan menyaksikan tayangan ulangnya nanti. Satu hal yang saya percaya bahwa kasih Tuhan dinyatakan atas setiap kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sebelum masuk dalam perenungan firman pada pagi hari ini, kemarin Pastor Kak Esra chat tanya ke saya, Sherin besok ada dinas atau tidak. Nah, Kak Esra chat kemarin itu pada saat jam dinas. Lalu saya jawab, tidak ada Kak, ada yang perlu saya bantu atau mungkin ada pelayanan yang mungkin Kak Esra ingin sampaikan kepada saya. Nah, tiba-tiba Kak Esra bilang untuk menyampaikan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Nah, kalau mau jujur secara pribadi, saya juga masih belajar dan saya juga untuk pertama kalinya selama bergereja di tempat ini mau belajar untuk sharing firman Tuhan. Nah, lalu Kak Esra bilang coba merenung kembali apa yang kamu alami sepanjang minggu ini. Siapa tahu itu bisa menjadi untuk renungan kita pada pagi hari ini. Lalu sepanjang hari dari jam dinas sampai malam hari kemarin, saya merenung Tuhan, apa sebenarnya yang sudah saya jalani sepanjang minggu ini. Banyak jadwal dinas dari pagi sampai sore, terus ada jadwal jaga, rutinitas yang seperti itu yang terus berputar hari demi hari. Lalu saya merenungi Tuhan, apa sebenarnya yang saya tangkap dari rutinitas saya sepanjang minggu ini. Lalu Tuhan berbicara dan saya merenung, sepertinya saya kurang pada titik di mana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Setiap pagi sebelum berangkat dinas mungkin saya berdoa, Tuhan saya menyerahkan hidup saya, jadwal saya sepanjang hari ini kepadamu Tuhan, biar Engkau yang bertata, Engkau yang bertindak. Namun saya sadari bahwa di titik-titik tertentu itu saya tidak melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang saya kerjakan. Oleh karenanya pada pagi hari ini saya rindu kita semua, kita belajar bersama tentang surrounding to God, bagaimana kita surrender to God, bagaimana kita berserah kepada kehendak Tuhan.
Mari kita buka pembacaan kita, mari kita buka Alkitab kita ataupun HP kita masing-masing. Di mana pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kata berserah mungkin seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam percakapan kita, dalam aktivitas kita, teman kita bertanya, Cherry, rencana ke depan apa? Kira-kira saya begini, saya serahkan saya kepada Tuhan. Atau mungkin kita banyak dengar kata berserah lewat puji-pujian yang kita angkat baik dalam ibadah kita, seperti aku berserah, I surrender to God. Nah, banyak kata berserah yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pertanyaannya, mungkin dalam setiap pujian kita, dalam setiap penyembahan kita yang mengandung kata berserah itu, apakah kita benar-benar menghidupi kata berserah itu dalam setiap kehidupan kita? Mungkin kita sering berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu sepanjang hari ini. Nah, apakah betul-betul seluruh aspek kehidupan kita itu kita serahkan kepada Tuhan? Nah, kita mau belajar firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, tentunya akan mengajar dan menasihati saya secara pribadi dan saudara sekalian untuk semakin lebih lagi dalam hidup ini. Lalu mungkin apakah berserah itu kita artikan sebagai hanya Tuhan, sebagai contoh, saya mau beraktivitas Tuhan, saya mau beraktivitas, saya mau pergi berkegiatan, saya serahkan Tuhan segalanya, cuaca dan semuanya, tapi tiba-tiba hujan. Nah, terus kita mengambil kesimpulan, oh bukan kehendak Tuhan ini, saya sudah berserah, saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih hujan, oh berarti bukan kehendak Tuhan untuk saya gereja, saya ibadah. Atau mungkin ada suatu promosi yang dinyatakan bagi kita atau di tempat kerja, di tempat aktivitas kita mau diangkat Tuhan, tapi banyak proses yang Tuhan libatkan, banyak yang sirik kepada kita, banyak yang pandang iri, lalu kita mengambil kesimpulan, Tuhan saya sudah berserah dan ternyata dalam penyerahan saya, dalam promosi yang Tuhan mau nyatakan banyak yang iri, banyak proses, berarti ini bukan kehendak Tuhan. Jadi bukan seperti itu di mana kita mengambil kesimpulan tentang kata berserah. Namun di sini saya mau sampaikan dan mau beritahu bahwa berserah kepada Tuhan itu menunjukkan bagaimana iman penuh kita kepadanya dan bagaimana kita percaya kepada janji-janjinya. Sekali lagi, berserah kepada Tuhan itu menunjukkan bagaimana iman penuh kita, percaya kita kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saat kita berserah, kita layaknya seorang anak kecil yang bisa berjalan bebas tanpa kekhawatiran. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bagaimana seorang anak kecil yang tidak memikirkan apa yang di belakang, apa yang akan terjadi ke depan, dia hanya menikmati hidupnya, bermain dengan teman-temannya. Nah, sekiranya itulah yang hendaknya kita rasakan saat bagaimana kita memutuskan untuk berserah, menyerahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, lewat berserah ini kita hanya harus memilih dan percaya kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, jika kita mau percaya kepada Tuhan dan jika kita percaya kepada Tuhan yang telah menebus kita, apatah lagi kita hendaknya percaya kepada Tuhan akan setiap hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang harus kita serahkan kepada Tuhan? Mungkin seringkali kita, oh ya Tuhan ini hidupku, serahkan kepadamu. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, what to surrender? Apa yang harus kita serahkan? Kalau saudara sekalian bertanya tentang hal demikian, hanya satu hal yang ingin saya katakan, apa yang harus kita serahkan itu everything, segalanya. Setiap aspek kehidupan kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Berserah berarti kita giving up all control. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang memegang kontrol atas hidupnya kita. Dan ada yang mengatakan bahwa sikap penyerahan itu adalah penyataan kita kepadanya bahwa kita ini tidak cukup besar untuk mengatasi kekhawatiran kita.
Saya secara pribadi itu orang yang suka overthinking. Nah, saya tidak tahu ini overthinking, mungkin ada orang yang menyatakan overthinking itu adalah hobinya mereka, atau overthinking itu tidak bisa lepas dari kehidupannya mereka. Nah, saya salah satu orang yang suka overthinking. Nah, sebagai manusia yang terbatas yang masih hidup dalam daging, tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih hidup dalam rasa kekhawatiran. Nah, jadi saya kembalikan hal tersebut kepada diri saya, berarti dalam setiap doa saya sebelum beraktivitas, saya belum betul-betul menyerahkan setiap aspek kehidupan saya kepada Tuhan, karena seringkali rasa khawatir itu masih muncul dalam pikiran saya. Nah, seharusnya saat kita menyerahkan semua kepada Tuhan, itu kita memberikan ruang, memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja. Tuhan, Engkau yang mengambil alih untuk bekerja dalam kehidupan kita. Lalu yang what to surrender tadi ialah everything. Apa yang harus kita serahkan ialah segalanya. Setiap aspek kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kehidupan kita kembalikan lagi setiap aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, how to surrender? Bagaimana kita harus berserah? Nah, how to surrender ini saya coba renungi semalam. Ada teman yang bertanya kepada saya, Cerin, setiap pagi kamu doakan iya doa. Dalam doamu itu kamu ada penyerahan kan? Iya ada, berserah atas setiap apa yang akan terjadi. Lalu teman saya ini bertanya, iya saya juga ada doa, tapi sepertinya kayak saya belum betul-betul hidup dalam penyerahan itu. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya saya ini mau berserah akan Tuhan atau bagaimana. Nah, lalu sebenarnya how to surrender itu menjadi pilihan. How to surrender itu kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita anak-anaknya. Itu menjadi pilihan kepada kita. Kita sadar tidak akan hidup kita ini dari Tuhan, atau kita hanya mementingkan dan memikirkan bahwa hidup kita milik kita sendiri. Jadi sebenarnya berserah itu adalah pilihan yang kita ambil hari demi hari, momen demi momen, yang kita tentukan itu apakah memang hidup kita ini mau berserah atau tidak. Sama seperti belajar tentang kedisiplinan. Nah, belajar tentang kedisiplinan itu kita harus memaksa diri kita mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan dalam tata cara kedisiplinan itu. Kita harus belajar demikian halnya dengan bagaimana kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita harus belajar berserah, belajar menyerahkan semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dalam beraktivitas, dalam mungkin kegiatan kita, pekerjaan kita, kuliah, di kampus, iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga ingin merusak rencana, ingin merusak damai sejahtera, ingin merusak pikiran kita, mengambil fokus kita kepada Tuhan, mengambil rasa percaya dan penyerahan kita kepada Tuhan menjadi rasa kekhawatiran. Nah, jadi kalau kita tidak belajar mendorong diri kita untuk memilih untuk terus berserah kepada Tuhan, nah itu menjadi hal yang sulit dan kita gampang jatuh dalam kehidupan ini. Jadi yang saya mau katakan kepada kita dan bagaimana kita mau belajar tentang berserah ini, apa yang harus kita serahkan itu everything, segalanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena hidup kita ini dari Tuhan, kita kembalikan lagi kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tahu segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita berserah? Saya rindu kita semua, mungkin dalam beraktivitas sepanjang hari ini, sebelum melanjutkan aktivitas kita, mari kita belajar Tuhan, saya serahkan hidup ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, namun satu yang percaya, Tuhan menyatakan kehendaknya yang terbaik atas kehidupan kita. Bagaimana kita belajar berserah, mari kita terus dorong diri kita untuk belajar berserah kepada Tuhan, mari kita terus paksa diri kita untuk belajar berserah kepada Tuhan. Namun di sini ada dua sisi tentang berserah ini. Di mana ada sisi kehidupan Kristiani yang berserah dalam artian pasif dan ada kehidupan Kristiani yang aktif. Nah, kehidupan Kristiani yang pasif ini bagaimana? Dia berserah kepada Tuhan. Dalam doanya, Tuhan saya menyerahkan semuanya, kehendak-Mu yang terjadi, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami.
kehidupan saya. Namun seorang Kristen yang pasif ini yang hanya berserah, dia tidak berusaha, tidak ada melakukan yang menjadi tanggung jawabnya, hanya duduk berpangku tangan dan hanya menunggu Tuhan untuk bekerja. Nah, orang-orang yang seperti ini itu yang gampang jatuh dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu tidak menghidupi betul-betul apa arti kata berserah. Lalu yang kedua, orang Kristen yang hanya aktif dalam kehidupannya. Jadi dia melupakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Hanya fokus pada kekuatan, pada kemampuan, pada kehebatannya sendiri, dan tidak menyerahkan apa yang ia sudah kerjakan untuk Tuhan yang campur tangan. Nah, itu seorang Kristen yang tidak berserah dan hanya mempunyai sisi aktif dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gampang jatuh dan saat jatuh itu baru mencari Tuhan. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan dari ilustrasi ini, berserah sebagai seorang Kristen yang pasif ataupun tidak berserah karena ia adalah seorang Kristen yang aktif, tidak memikirkan bahwa apa yang dia punya, apa yang ia kerjakan itu hanya untuk Tuhan dan dari Tuhan. Bahwa kehidupan Kristen kita ini ialah kehidupan Kristen yang harus seimbang antara iman dan perbuatan. Kita jangan menjadi seorang Kristen yang hanya pasif, hanya menunggu Tuhan bekerja, tidak bekerja. Dan kita juga jangan menjadi seorang Kristen yang hanya bekerja terus pagi, siang, malam, tidak melibatkan Tuhan, melupakan hubungan intim pada Tuhan, tidak meningkatkan intensitas hubungan kita kepada Tuhan. Kita hendaknya memiliki kehidupan Kristen yang seimbang antara iman dan perbuatan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, kita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Setelah kita mengerjakan, kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi tanggung jawab saya serahkan kembali kepadamu Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, biarlah terjadi. Jika bukan kehendak Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang lebih indah. Karena satu hal bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang tahu satu detik ke depan ini kita akan seperti apa. Tuhan yang tahu masa depan kita ini akan jadi apa. Tuhan bahkan tahu setiap masa lalu, masa depan, bertahun-tahun ke depan kita ini akan menjadi apa. Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Jadi apapun tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Seperti dalam Matius 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, apapun yang kita doakan, kita belajar berserah pada kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Kerajaan-Mu di sini tuh bicara soal kehendak Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Kita bisa berdoa, Tuhan saya mau A, B, C, D, dan seterusnya. Kita bisa berdoa demikian. Kita punya hak untuk menyampaikan apa yang kita rindukan kepada Tuhan. Namun jangan lupa bahwa di akhir doa kita, mari kita belajar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Karena sesungguhnya saya secara pribadi terlalu banyak hal yang saya doakan secara pribadi, di mana apa yang terjadi itu terkadang bukan apa yang saya doakan, namun yang terjadi itu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saya, tidak pernah saya dengar, justru itu yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan doa saya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri perenungan pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang memiliki mainan yang ia sangat sayangi dan seorang bapak yang memberikan mainan itu, ayahnya. Jadi suatu kali mainan anak ini rusak. Nah, mainan anak ini rusak, terus dia datang menghadap ke bapaknya, "Pak, mainan saya rusak." Nah, anak ini menyerahkan mainan itu yang ia sangat sukai kepada bapaknya untuk diperbaiki. Lalu si anak menunggu di samping bapaknya sambil si ayah ini memperbaiki mainan tersebut. Namun beberapa menit kemudian, tidak sampai 1-2 menit si ayah melihat apa yang terjadi pada mainannya, si anak berkata, "Pak, kayaknya ban yang sebelah kiri deh, ban yang sebelah kiri dari mobil-mobilan saya yang rusak. Coba Bapak cek." Nah, terus si bapak mendengar, dicek. Namun ternyata setelah dicek,
tidak ada yang kembali, tidak ada yang mainannya belum baik kembali seperti semula. Ternyata bukan masalah pada sisi kiri mainannya. Terus 5 menit kemudian si anak interupsi lagi. Bapak, kayaknya bagian kanan deh yang bermasalah dari mainan saya. Nah, lalu si bapak bilang, oh ya, coba saya cek. Setelah dicek ternyata aman-aman saja, tidak ada yang terjadi di bagian kanan. Terus pokoknya seperti itu terus, si anak terus memberikan interupsi, terus beri masukan, Pak kayaknya begini deh, kayaknya ini yang rusak deh. Padahal di awal si anak ini sudah tahu bahwa bapaknya itu bisa memperbaiki mainannya karena bapak ini yang membeli mainan tersebut untuk anaknya. Lalu ayah anak ini bilang, oke, kalau itu maumu, kalau memang banyak yang kamu mau untuk bapak lihat dan ternyata baik-baik saja, saya kembalikan mainan ini. Nah setelah dimainin kembali, ternyata mainannya kembali rusak. Lalu si anak datang lagi, ayahnya masih mau menerima. Nah terus si ayah berkata begini, nak, tahu tidak, yang kamu bilang bagian kiri, bagian kanan itu bukan itu yang rusak. Bapak tahu bagian mana yang rusak. Dan kalau kamu tidak mengoreksi, tidak memberitahu kepada bapak, tidak mengganggu bapak selama bapak perbaiki mainan ini, mainanmu bakal sudah jadi seperti semula. Nah, apa yang saya ingin kita pelajari dari ilustrasi ini, terkadang kita berdoa, Tuhan saya menyerahkan hidup saya kepadamu. Namun berjalan hari, Tuhan kayaknya bagus deh kalau saya ambil ini. Tuhan kayaknya bagus deh kalau saya ikut ini. Tuhan kemarin bilang A ya, tapi kayaknya teman saya bilang yang B bagus Tuhan. Nah, atau mungkin yang sederhana, Tuhan saya mau ujian. Tuhan sertai, saya berserah, saya sudah belajar. Lalu hikmat Tuhan nyatakan dalam kita menjawab soal. Tapi kita masih saja mengandalkan kemampuan, kepintaran kita secara pribadi. Banyak hal yang kita terkadang seperti itu dalam kehidupan. Jadi mari melihat diri saya dan saudara dalam penyerahan kita ini, apakah kita seringkali justru mengoreksi Tuhan, mengarahkan Tuhan bahkan. Padahal kita tahu dan sudah terlalu banyak kejadian luar biasa sebelumnya yang Tuhan nyatakan saat kita betul-betul berserah. Sebuah kalimat yang mengatakan let go and let God. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, let go. Lalu let God. Biarkan Tuhan yang menyatakan kehendaknya atas setiap apa yang kita lakukan. Berserah bukan berarti menyerah, tapi kita menyerahkan semua kepada Tuhan apa yang sudah kita kerjakan dan berpusat pada Kristus. Orang yang berserah itu, atau orang yang tidak mau belajar berserah, dia tidak akan mengerti makna kalimat rencana semua akan indah pada waktunya. Jadi mari kita berserah dulu di kakinya Tuhan Yesus. Jangan waktu di mana kita harusnya duduk berserah, kita sibuk mengejar target. Dan saat kita harus berusaha, kita malah malas-malasan. Dan menggunakan kata berserah itu mengganti masa bodoh kita. Kiranya perenungan akan makna berserah kepada Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa let go and let God itu sangat penting. Dan dalam setiap penyerahan, mari kita serahkan semuanya. Karena Tuhan terlebih tahu dan sangat tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati renungan yang kita dengarkan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan saya rindu kita mengangkat pujian yang berkata, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan penuh sikap penyerahan katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, untuk kami belajar menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami kepadamu Tuhan. Untuk kami belajar saat kami berserah, kami menyerahkan Tuhan, kami membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami dan menyatakan kehendak-Nya dalam hidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu Bapa. Sebelumnya Tuhan, Engkau mengampuni setiap kesalahan kami Bapa. Biar apa yang kami naikkan ini Tuhan menjadi dupa yang berbuah harum kepadamu. Kami bersyukur buat nafas hidup, buat waktu, buat kesehatan yang Tuhan beri pagi ini kami boleh bangun. Kami boleh mengikuti saat teduh ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami rindu mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang melihat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau menyayangi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati pemerintahan di dalamnya Bapa, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Engkau yang menunjuk mereka Tuhan. Engkau yang berikan mereka tanggung jawab Bapa untuk menduduki pemerintahan. Biar Engkau menyatakan hikmat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu. Dan satu hal yang kami percaya, biar mereka memerintah dengan adil Tuhan.
biarlah mereka memerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan biarlah Bapa, Engkau menyatakan kehendak-Mu atas bangsa dan negara kami. Pertobatan terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap hal yang terjadi di bangsa dan negara ini, satu hal itu semua karena rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu Tuhan menjadi pilar doa bagi bangsa ini untuk semakin menjadi bangsa yang berkenan kepadamu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk GBI Oikumene. Engkau memperlengkapi terus gereja ini Tuhan dengan pelayanan-pelayanan-Mu. Engkau tarik jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu akan melayani-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau berikan kami talenta untuk kami kembangkan. Biar Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang mau melayani. Hati yang mau melayani Tuhan di atas segala raja. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Engkau Allah Maha Penyembuh Tuhan. Satu hal yang kami percaya, setiap jemaat-Mu di tempat ini yang alami sakit penyakit, Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar jemaat-Mu Bapa dapat beraktivitas kembali dan menyatakan bahwa Tuhan hebat dalam hidupnya, Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Kalaupun ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam pengobatan, Engkau berkati tangan-tangan para medis Tuhan. Engkau berkati obat-obat yang dikonsumsi Bapa. Biar itu mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Dan biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan Engkau karuniakan atas setiap kami. Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mengikuti ujian, baik ujian eja maupun ujian skripsi. Kami bersyukur Bapa, Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun seperti firman-Mu berkata. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, setiap hasil ujian yang telah kami lakukan, yang telah kami ikuti, itu memberikan hasil yang terbaik. Dan biarlah hasil yang terbaik itu Tuhan, kami kembalikan lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang-orang melihat Bapa betapa besar dan ajaibnya Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Bapa kami datang membawa dan berdoa untuk orang tua, saudari kami, kakak kami, Kak Yori, yang saat ini dalam masa pemulihan. Biarlah orang tua Kak Yori Tuhan, Engkau yang tahu setiap aspek kehidupannya, Engkau yang tahu apa yang dialami Bapa. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau menyembuhkan Tuhan secara utuh. Biarlah Tuhan orang tua Kak Yori dapat beraktivitas lagi kembali seperti biasa. Dan Engkau menyatakan hari lepas hari penyertaan-Mu atas kehidupan orang tua Kak Yori dan bahkan Kak Yori secara pribadi. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami Jack dalam memilih dan mencari pekerjaan. Engkau Allah yang terlebih tahu Tuhan masa depan kami. Dan satu hal yang kami percaya, masa depan Jack ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang membukakan jalan, mempertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan biarlah Tuhan Jack tetap berserah, tetap menyerahkan hidupnya, tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Engkau menjadikan ia Tuhan biji mata-Mu dimanapun berada. Dan satu hal yang kami percaya, dapat menemukan pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Bukan karena kekuatannya, namun karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada di kampung halaman sedang berlibur. Engkau yang tahu Tuhan setiap apa yang mereka jalani hari lepas hari. Engkau memberkati mereka Bapa bersama keluarga di kampung halaman. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan Engkau terus mengingatkan mereka untuk tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan hari lepas hari. Engkau tetap membiarkan mereka Tuhan untuk tetap menjalin hubungan yang intim dengan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati setiap aktivitas mereka dalam libur mereka dengan keluarga. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan boleh kembali berkumpul bersama kami di tempat ini dalam sukacita-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ros dalam masa pemulihan pita suara. Engkau yang mengetahui kerinduan Ibu Ros Tuhan untuk pulih kembali seperti semula.
Biar Bapa, Engkau berkati pita suaranya Tuhan. Engkau menyembuhkan kembali seperti semula Tuhan. Dan dapat beraktivitas kembali menaikkan pujian penyembahannya kepadamu Bapa. Dan terkhusus Bapa, pada pagi hari ini kami membawa untuk kegiatan persiapan retret kami pemudamu di tempat ini. Bapa, kami berserah Tuhan. Setiap kegiatan, setiap rencana kami dalam persiapan retret ini Tuhan, Engkau yang tahu. Biar jiwa-jiwa yang terlibat Bapa diberkati dalam retret kami. Biar kami Tuhan, panitia-panitia yang terlibat Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk mempersiapkan kegiatan ini. Mulai dari ketua hingga jajarannya Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripadamu. Biar apa yang kami persiapkan Tuhan itu menjadi kesenangan di hadapan-Mu Bapa. Kau berikan kami ketekunan, kerajinan Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, Tuhan akan menyiapkan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan menyiapkan setiap kebutuhan kami dalam kegiatan retret ini. Engkau berkati setiap apa yang akan terlibat Tuhan. Setiap rencana yang kami susun ke depannya Tuhan, kami serahkan kembali kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlampau banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Namun sebelum keluar dari mulut kami satu hal yang kami percaya, Engkau Allah lebih dulu mengetahuinya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Duduk berjalan berbaring kami Bapa, Engkau yang campur tangan di dalamnya. Kami bersyukur untuk sarapan pagi bersama ini Tuhan, saat teduh ini Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari, biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar apa yang kami doakan, itu jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan indah pada waktunya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini Bapa, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami beraktivitas dalam tuntunan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, dan kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
mengikuti kehadiranmu, berlari menuju suaramu. Ku terbang, ku takkan jatuh, bukan mengikuti kehadiranmu, berlomba menjawab panggilanmu, pegang janjimu padaku. Tawa dan sembahku, sedalamnya hatiku. Ku nyanyikan sebuah lagu mewakili cintaku. Bukan mengikuti kehadiranmu, berlari menuju suaramu. Ku terbang, ku takkan jatuh, bukan mengikuti